Jadi Injil itu adalah Yesus Kristus sebenarnya. Nah, kita khusus akan belajar Kristus dalam Injil Markus. Jadi bagaimana Markus itu membuka Injil, cerita tentang Kristus, narasi, dan juga pikiran-pikiran tentang Kristus itu, sehingga kita bisa belajar dan kita bisa mengambil ciri khas, perbedaan, dan persamaannya ya. Nah, kita akan melihat ini. Yang pertama, ya, yang pertama, oke ya. Yang pertama, nama Yesus dan Kristus itu hampir berapa? 40 lebih ya. Jadi hampir 40 lebih dan ada beberapa kata yang penting itu. Markus itu tentang kondisi keadaan Yesus sebagai manusia. Jadi dia anak Allah dan dia punya identitas adalah anak, bukan hanya anak Allah ya, anak manusia. Nah, itu nanti akan kita pelajari di dalam Markus pasal 1 ayat 1 ya. Nah, kita lihat Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi kita lihat ya, Yesus Kristus itu kan Allah menjadi manusia dan dikatakan dia adalah anak Allah, berasal dari Allah. Di dalam Markus ini, Markus ber apa ini beracuan, sorry, beracuan pada tulisan dari Yesaya. Jadi Markus pasal 1 ayat 2 itu dia memberitahukan tentang Yesus yang bagaimana yang akan dijelaskan oleh dia. Nah, Yesus yang ada di dalam Yesaya ya. Yesaya berapa? Yesaya dan juga ada di Maleaki gitu kan. Nah, di dalam Yesaya itu ayat berapa? Yesaya 40 ayat yang ketiga. Yaitu diceritakan bagaimana Yesus kedatangannya dan bagaimana persiapannya dan kondisinya dan dia sebagai hamba Allah yang akan menderita seperti itu ya. Jadi ciri khasnya itu jelas bahwa Injil tentang Yesus Kristus yang dituliskan dalam Perjanjian Lama, baik itu oleh Yesaya ataupun nabi-nabi yang lain. Ya. Ayat yang kedua, Markus pasal 1 ayat kedua. Dijelaskan di sini, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, ini nubuatan dari Yesaya 40 tadi ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah diri untuk dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini ciri-ciri khas yang pertama. Jadi Markus pasal 1 ini jelas bahwa bahan dasar acuan daripada Markus itu adalah bukan karangan daripada Markus sendiri. Ya, diperkirakan Markus ini adalah Yohanes Markus ya. Jadi bukan murid Tuhan Yesus. Tapi ini adalah termasuk kelompok murid-murid yang di bawah bimbingan dari Paulus dan Barnabas. Ini keponakan Barnabas sebenarnya. Nah, kita akan melihat bahwa fokus dan proyeksi, ini bukan proteksi, ini proyeksi. Jadi proyeksi dari Injil Markus itu adalah Yesus secara pribadi, siapakah dia, anak manusia dan anak Allah. Ya, tadi penekanannya adalah dia sebagai anak manusia, dengan menjadi anak manusia, dia menyatakan dirinya adalah Allah sendiri atau anak Allah. Ya, di dalam Markus pasal 1 itu ayat 1, terus kemudian 9, ayat 14, 16, 17, 19, itu tentang Yesus, 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 dan banyak sekali Markus itu menuliskan satu nama ini. Siapa namanya? Itu Yesus. Ya, itu yang sering dan paling banyak pribadi manusia yang disebut itu adalah Yesus, nama yang paling sering disebut. Jadi jelas sekali bahwa Markus ini tidak menceritakan yang lain kecuali tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat ciri khas Tuhan Yesus, ciri khas kitab Markus. Apa sih ciri khas kitab Markus? Yang pertama adalah dia berpusat pada Kristus yang diberitakan di dalam Perjanjian Lama dan khususnya di dalam Maleakhi pasal 3, Yesaya 40 ayat 3 yang tadi persiapkan jalan bagimu dan yang lainnya dan begitu banyak yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa
ciri khas Injil Markus itu bahasanya bahasa sederhana. Jadi kalau kita ngomong itu bahasa orang yang zaman sekarang gitu, bahasa sehari-hari yang mudah gitu, ya. Nah, yang pertama adalah ciri khas Injil Markus berpusat pada Kristus. Nah, Kristusnya itu, Yesusnya itu Yesus yang apa, siapa, dan bagaimana dia akan mengerjakan pekerjaan itu dan pelayanannya, perbuatannya, dan kehidupannya. Nah, yang pertama adalah Injil Markus menekankan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Nah, ini penting sekali. Kenapa penting? Karena konsisten dari Injil Markus menekankan berkali-kali tentang penderitaan Yesus. Dan berita Yesus sendiri memberitakan tentang penderitaan itu. Bagian dari puncak dari misi, dan misi yang terpenting adalah dia akan menderita, mati, dan akan menerima hukuman sebagai orang-orang yang berdosa itu di dalam dirinya, dan dia mendapatkan dan akan menerima murka Allah. Nah, Markus 8, kita lihat ya. Markus 8, kita buka Markus 8 ayat yang ke-31. Ya, demikian ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ini yang pertama ya, dalam Injil Markus. Dan syarat-syarat mengikuti dia. Jadi Yesus menderita, terus kemudian disambung dengan syarat-syarat mengikuti dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh imam-imam, kepala-kepala, imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Dan setelah itu apa? Lalu dibunuh. Setelah dibunuh apa? Dia mati. Ya mati. Dan apakah mati terus, mati terus? Enggak, dikatakan bangkit pada hari ketiga. Bangkit sesudah. Jadi setelah hari ketiga. Jadi hari keempat, masuk hari keempat dia bangkit. Ya, jadi mati 3 hari, hari keempat dia bangkit, dia hidup. Dan di sini dikatakan bahwa dia akan dibunuh, dan dia akan mati, dan dia akan bangkit. Nah, ayat 32, hal ini dinyatakan dengan terus terang bahwa Petrus ya, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, ini konsep bahwa Mesias itu menderita, itu melawan seluruh konsep daripada orang Yahudi. Mesias gak boleh menderita, dia harus menang, dia harus jadi raja, dia menaklukkan segala bangsa, dan dia akan menaklukkan pemerintah Romawi, dan semua akan dihancurkan oleh dia. Nah, ini kok dibunuh, kok kemudian mati, walaupun dikatakan bangkit, tapi nggak ada hubungannya dengan kerajaan, nggak ada hubungannya dengan kerajaan secara fisik, bagaimana bangsa Israel itu dijajah, di apa ya, misalnya diperberat hidupnya, terus kemudian diikat, dan pokoknya nggak ada kebebasan, mereka di bawah pemerintahan Romawi. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi mereka. Jadi pernyataan yang begitu penting tentang Yesus harus dibunuh dan dia harus mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Ya, sesudah hari ketiga, hari keempat itu dia bangkit. Murid-muridnya tuh langsung menolak ini. Dan bukan hanya Petrus ya. Petrus itu mewakili dari pikiran mereka. Dan Petrus dengan berani menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Kamu itu ngomong apa gitu kan? Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata pada Petrus, orang-orang yang menghalangi Yesus mati di kayu salib, menderita, dan kemudian dia dibunuh, orang-orang itu adalah orang yang tidak mau menjalankan dan rencana Allah itu akan digagalkan. Nah, siapakah yang akan menggagalkan dan ingin menggagalkan? Misi Tuhan Yesus itu adalah iblis. Jadi iblis dengan segala cara, terlihat dan tak terlihat, di alam semesta ini, alam fisik ini, alam yang kita lihat sekarang ini, nyata ini, atau alam dunia roh, atau alam dunia mental kita, jiwa kita. Nah, dia berusaha untuk mempengaruhi siapapun, termasuk Petrus, dengan pikiran-pikiran salah itu, kemudian menjadi penguji Yesus, menjadi orang yang akan mencobai Tuhan Yesus. Ya, jadi Markus di sini menjelaskan ayat 33, ya, dari 32 itu, setelah dia menarik, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
Dia lihat semua murid-muridnya kan sama ini kan, dan diwakili oleh Petrus itu. Kemudian dia melihat Petrus secara pribadi. Ia kemudian berpaling melihat kepada Petrus. Dan waktu dia melihat Petrus, dia marah. Ia memarahi Petrus, katanya, nyala iblis. Jadi Petrus itu disamakan penolakannya, tingkah lakunya, ucapannya dengan iblis. Nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah ini ya. Jadi semua pikiran iblis itu menentang pikiran Allah, menentang rencana Allah, dan mau berjuang untuk apa? Untuk membuang semua yang berlainan dengan firman Tuhan, berlainan dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke, nanti kita akan ada batas ya. Nanti kalau sudah terputus, kalian masuk lagi ya. Tiba-tiba terputus itu berarti kita akan ulangi lagi. Nanti saya kirim linknya untuk lanjut. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya. Dikatakan nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Kamu memikirkan dipikirkan manusia. Jadi manusia itu melihat Mesias itu harus punya kuasa kekuatan, nggak boleh kalah, nggak boleh menderita. Dia harus segar, dia harus hebat, dia harus pokoknya dia tuh tak terkalahkan. Jadi sempurnalah gitu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bukan seperti itu. Ya, lalu Yesus memanggil orang banyak dan kemudian dia membuka tentang berita dia bukan hanya pada murid karena muridnya nolak kan, Petrus juga nolak dan dia memandang pada orang banyak dan murid-muridnya berkata pada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya, mengikut aku atau mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, bukan karena pacarmu, bukan karena kekasihmu, bukan karena anakmu, bukan karena suami atau istrimu, tapi karena aku. Kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu mendapatkan nyawa yang berlimpah-limpah. Dikatakan, karena aku dan karena Injil. Nah, Injil kan memberitakan Kristus, kan berita tentang Injil, ya penginjilan. Ia akan menyelamatkannya. Dan kemudian ayat selanjutnya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ngapain kamu dapat semua? Dapat kekayaan, kesehatan, terus jabatan, kedudukan, pujian, kecakapan, istri yang cantik, yang pinter, terus kemudian yang cinta kamu, suami yang ganteng, yang kaya, oh pokoknya segala-galanya gitu ya. Tapi kamu tidak percaya kepada Kristus. Semua itu sia-sia. Semua itu omong kosong. Semua itu nggak ada isinya. Semua itu seperti uap. Ya. Dan itu kemuliaan manusia. Jadi kedudukan, jabatan, kekuasaan, waduh, militer, terus ekonomi yang maju seperti China, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kita bukan hidup untuk itu. Kita bukan hidup untuk uang. Kita bukan hidup untuk makanan. Ya, kita bukan hidup. Tapi makanan adalah menghidupi kita. Nah, dikatakan dengan jelas, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nyawa itu artinya bukan cuma nyawa kita secara fisik ya. Nyawa ini adalah nyawa yang akan menjadi taruhan hidup dan mati, neraka dan surga. Apa gantinya kalau kamu kehilangan seperti itu? Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa ya, sebab barang siapa malu, malu itu artinya tidak berani mengaku, malu, malu karena aku, menyangkali gitu, sama itu, malu karena aku. Jadi menahan mulutnya dan dia tidak mau mengatakan Tuhanku Yesus, dan kamu malu atau kamu takut atau kamu mungkin khawatir dan semuanya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Dia juga tidak akan mengakui kamu. Karena orang itu yang malu tadi, kalau ia datang di dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Ya, Matius 7 ayat 21. Siapakah engkau? Loh, aku bisa melakukan mujizat. Aku bisa melakukan banyak perkara-perkara. Aku bisa mengajar. Aku bisa melakukan. Wah, pokoknya kalau kita lihat secara kehidupan itu,
luar biasa. Dan tanda petik secara rohani dilihat orang itu sampai dia memberikan nyawanya dibakar sekalipun. Ya, 1 Korintus 13. Bisa berbahasa roh, bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang, ngusir setan dan seluruh yang luar biasa. Matius 7:21 itu paralel dengan 1 Korintus pasal yang 13. Kalau kamu tidak ada kasih, kamu seperti gong berkumandang, canang yang gemerincing, yang besar suaranya, tapi nggak ada isinya. Sia-sia. Jadi ini ya jelas ya. Jadi Injil Markus menekan dengan seluruh cerita yang dia tuliskan itu tentang Yesus, itu berpusat kepada Yesus Kristus dan seluruh karyanya. Dan khususnya, ini ciri khasnya adalah Yesus hamba yang menderita. Dari mana dia tahu? Ini dari kitab Yesaya. Dari Yesaya 42 sampai Yesaya 53. Itu tentang hamba menderita. Jadi orang-orang Israel waktu menerima Mesias yang gagah, perkasa, kokoh, jaya, kekuatannya, kuasanya luar biasa. Saudara, itu betul nanti, betul. Itu bukan salah. Tetapi kalau kamu menolak Mesias yang menderita dan kamu percaya Mesias yang berjaya, jadi menolak Mesias yang menderita mati bagi dosamu, ya kamu nggak akan dapat keselamatan. Kenapa? Karena itu tujuan Mesias adalah menyatakan dirinya dan mengorbankan dirinya, menderita bagi kita, mengangkut dosa kita, dan menghapus dosa kita, menaklukkan maut, dan menelan akan maut itu. Kematian itu ditelan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu tidak percaya akan kematian Kristus, penderitaannya di kayu salib, dan kemudian dia menanggung dosa kita, kamu percaya mujizat Tuhan Yesus, menerima mujizat, bisa berbuat mujizat, bisa menyatakan dan mendoakan orang terjadi mujizat, bisa mendatangkan mujizat dengan kuasa Tuhan. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi berita kita jangan berita apa? Wah, kamu pasti segar, kamu pasti sehat, kamu nggak boleh sakit. Setelah itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saudara harus tahu, kita semua adalah orang-orang yang bagian dari kematian. Tidak ada orang yang tidak sakit. Jadi kalau orang sakit itu bisa disembuhkan dengan cara manusia, dengan pengetahuan yang ada kedokteran, dengan pengetahuan teknologi semuanya, ataupun dengan pengetahuan obat-obatan timur, ya seperti jamu-jamuan gitu kan. Kalau obat-obatan barat kan pil-pil, obat-obatan yang itu kan, unsur-unsur itu. Nah, obat-obatan dari timur atau akupuntur, atau tusuk jarum, atau yang lainnya, dan lain-lain. Jangan masuk ke dalam dunia roh. Kenapa? Karena penyakit itu bisa disembuhkan dengan dunia roh. Bisa. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Termasuk kita mendoakan orang, Tuhan sembuhkan. Itu dunia roh. Tanpa melalui proses kesehatan, kedokteran, enggak. Jadi waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu bukan teori kedokteran. Bukan teori tentang kok bisa orang mati hidup biologis gitu. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena itu ada dunia roh, dunia kekekalan, dunia ilahi. Ya, jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus diberitakan adalah Yesus yang menderita. Nah, ini adalah kunci poin perpisahan orang Yahudi dengan kemesiasan Yesus yang asli. Jadi orang Yahudi itu tidak mendapatkan Yesus yang asli, tapi mendapatkan Yesus yang imitasi, yang palsu. Ya, yang palsu. Nah, saudara kita lanjutkan sekarang. Nah, kenapa Injil Markus berbeda dengan Injil yang lain? Karena saling melengkapi. Bukan apa ya, bukan dipersaingkan, tapi saling melengkapi, bukan saling menyaingi, bukan, tapi memperlengkapi. Jadi yang tidak ada di Matius, Markus, Yohanes ada di dalam kitab Markus, ya. Di situ. Dan Markus adalah kitab Injil pertama yang ditulis. Sebelum semua ada, Markus ditulis dulu. Jadi Markus ini adalah Injil yang awal, Injil jadi patokan. Ya, namanya Q, Injil Q namanya. Injil yang awal ya disebut sebagai Quelle. Nah, sumber. Nah, disebut sumber ya. Quelle itu sumber. Bahasa Jerman itu. Nah, ini 10 menit lagi kita akan berhenti ya. Nah, nanti kita masuk lagi. Nah, fokus ini berbeda dengan Injil lain. Mungkin menonjolkan aspek yang kedua. Apa itu? Aspek tentang anak manusia yang memiliki kuasa Mesias. Apa bukti dari kuasa Mesias? Salah satunya adalah melakukan mujizat, melawan iblis, menaklukkan iblis, dan semuanya. Jadi secara teologis, Markus itu menunjukkan kemesiasan Yesus
tidak diukur oleh kekuatan-kekuatan secara duniawi. Diukur dengan apa? Dengan ketaatan kehendak pada Bapaknya. Jadi Mesias yang asli adalah Mesias yang menjalankan kehendak Yahweh, kehendak Tuhan Allah, kehendak daripada Tuhan yang ilahi itu. Nah, Tuhan Yesus adalah diutus dan dia adalah anak yang harus taat pada Bapaknya. Ditunjukkan dengan apa? Saudara, bukan ditunjukkan hanya dengan kekuatan-kekuatan fisik jasmani, kesuksesan dalam pengertian manusia, bukan. Tapi kesuksesan dalam pengertian menaklukkan dosa. Menaklukkan dosa, membuka ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa, dan membebaskan orang dari seluruh kungkungan dosa, termasuk kuasa kepemilikan dari iblis. Jadi orang-orang yang apa kerasukan seperti itu dibebaskan Tuhan. Jadi intinya adalah kemerdekaan. Kekristenan itu adalah freedom. Kekristenan itu adalah independence. Kekristenan itu adalah satu kemerdekaan. Dibebaskan. Jadi Yesus membebaskan kita bukan dengan cara-cara militer, bukan dengan cara-cara memberikan kita kekuatan mujizat-mujizat itu yang dia perbuat, bukan itu. Tetapi dia harus menderita untuk mencabut semua kutukan dosa, laknat dosa, hukuman dosa, murka Allah, kebencian Allah, itu dicabut. Itu pentingnya. Jadi bukan dengan pola dunia. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan pola dunia, setelah itu kita menjadi orang yang menyeleweng dan lama-lama jadi sesat. Kita ngadain kebaktian KKR. KKR apa? Kesembuhan, kesembuhan. Tapi kita nggak pernah mau membuat orang datang Markus 8, ya dikatakan di situ. Apa Markus 8? Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Apa yang Yesus lakukan, kamu lakukan. Yesus melakukan kehendak Bapaknya, ya kita melakukan kehendak Bapaknya. Jadi waktu Maria datang, ibunya datang, dan saudaranya datang, murid-muridnya mengatakan, ini ada ibumu datang. Ibumu datang ini. Jadi artinya bahwa kan ibumu itu istimewa. Kan ibu kan, jadi ya hormatilah ibu. Tuhan Yesus bukan tidak menghormati ibunya, tapi dia mengatakan kalian, siapakah ibuku, siapakah bapakku, siapakah saudara-saudaraku? Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, di sini. Jadi jelas sekali bahwa Mesias itu adalah bukan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia ini, kesuksesan, kedikjayaan, kejayaan, terus kemudian militerisme, kekuatan uang, kekuatan perdagangan, bukan. Tapi ketaatan. Kekuatan orang Kristen itu adalah kita taat karena Tuhan setia kepada kita, maka ketaatan kita itu ketaatan yang berdiri di atas ketaatan Kristus. Ketaatan kita berdiri di atas ketaatan Kristus. Jadi bukan ketaatan yang lain. Ya, jadi inilah yang merupakan satu penyerahan dan inilah cara kita mendapatkan kemenangan dari semua jalan hidup kita. Apa? Penyerahan dan pengorbanan Kristus untuk keselamatan manusia. Dan kita diberi kekuatan ini untuk apa? Melawan semua kekuatan dosa yang sudah dimeteraikan dalam diri kita oleh darah Yesus. Maka kita bisa memberikan hidup kita, menyangkali diri kita, memikul salib kita, dan mengikuti Kristus. Mengikuti semua apa yang dia kerjakan. Nah, barulah kita mendapatkan hidup kekal yang sesungguhnya. Nah, sekarang yang kedua sekarang ya. Nah, ciri khas kedua itu apa? Perhatikan baik-baik. Nah, di dalam kitab Injil ya. Nah, kita akan melihat beberapa kali ada satu kata penting. Apa itu kata penting? Tentang hidup dan waktu bersama dengan Tuhan. Jadi kehidupan dan tindakan Yesus yang dinamis. Artinya bahwa setiap tindakan Tuhan Yesus itu menyadarkan kita bahwa dia adalah anak manusia dan jangan lupa dia punya kuasa itu dengan kuasa yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang melek jadi buta jadi melek gitu kan, atau melek jadi buta juga bisa gitu. Tuhan Yesus bisa lakukan. Nah, perhatikan Injil Markus ini menonjolkan tindakan-tindakan Yesus dengan bahasa yang lebih sederhana dengan satu kata ini. Nah, kata ini ada segera. Ya, apa itu segera? Jadi segera Tuhan Yesus segera memberikan pada kita. Ya, nah ini saya sudah catat ya tentang segera ini. Ada
kira-kira lebih dari 30-40 kali muncul yutus, ya. Yutus itu segera. Jangan ditunda, jangan di-delay, jangan kamu apa ya istilahnya malas-malas gitu. Kamu harus melakukan kehendak hari ini. Sekarang ya sekarang. Begitu kamu tunda, kamu langsung terseret dengan dunia ini. Begitu kamu nggak mau langsung, kamu ada kemalasan gitu kan. Nah, itu langsung kamu numpuk semuanya dan kamu nggak bisa kerjakan. Nah, ini satu satu keindahan sebenarnya. Jadi segera, arti segera itu penting sekali dalam Injil Markus ini. Apa arti teologisnya? Teologianya itu apa? Yesus adalah sosok yang bertindak dengan tepat, cepat, dan apa ya, melekat semua dengan kehendak Allah. Tepat, lekat, cepat, dan bertindak dengan sikap yang cekatan itu ya. Nah, ini Yesus adalah sosok yang bertindak cepat untuk menyampaikan pesan kerajaan Allah dan dengan cara apa? Dia memperlihatkan kuasanya atas seluruh kekuatan semesta alam. Pemerintah-pemerintah yang ada, penguasa-penguasa, termasuk adalah dunia roh-roh jahat dan segala sakit penyakit yang berasal dari dosa kita, ya, yang berasal dari dosa kita. Nah, kita harus harus mengerti ini, oke ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ini ya. Nah, dengan memperlihatkan kuasanya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan itu artinya lebih tinggi dari semuanya. Dia memiliki, dia mengontrol, dan dialah Allah yang disebut sebagai Raja yang kekal. Jadi dia bisa memerintah. Raja itu memerintah ya. Jadi A, jadi B, suruh ke kiri, ke kanan, berhenti, jalan. Ah, itu dia. Di situ. Dan semuanya adalah bagian penyataan dari dirinya sebagai Mesias. Ini yang kedua. Ya, jadi yang kedua, segera-segera. Nah, kita selidiki sekarang. Perkataan segera ini ya, ada beberapa. Ini saya tulis. Nah ini ya, di sini. Ada lebih dari 30 sampai 40 kali. Ya. Markus 1 ya. Kita lihat Markus 1 ayat yang ke-10. Ya. Oke. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, dikatakan dalam kalimat bahasa Indonesia, saudara, kata segeranya nggak ada. Lupa, ini kan nggak ada segeranya. Di situ kan. Segeranya di mana? Nah, saudara, bahasa aslinya itu kemudian karena mungkin tidak berfungsi dan tidak dianggap terlalu penting, terjemahannya itu kemudian melebur. Jadi terjemahnya pada saat dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, dan ini adalah segera, ya, segera. Nah, di dalam bahasa aslinya ada, ya. Oke, kita lihat sekarang. Coba kita lihat ayat yang ke-12, ya. Ayat 12, pencoba di padang gurun. Segera sesudah roh itu memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicoba oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bukan satu malaikat ya. Berapa malaikat? Banyak malaikat melayani Yesus. Untuk apa? Untuk mendukung, menopang, dan kemudian mereka melihat kekaguman kemuliaan akan Yesus. Melawan setan, saudara. Bayangkan, saudara, itu seperti pertunjukan. Dan ayat 12 dikatakan segera. Segera roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Segera. Ini segera. Roh itu memimpin dia ke padang gurun. Jadi roh itu turun langsung segera. Segera itu artinya tidak ditunda ya. Langsung. Roh itu turun segera. Itu artinya roh itu langsung turun kepada dia. Terus kemudian roh itu memimpin dia ke padang gurun. Nah, itu segera. Jadi tidak ditunda dan itu adalah satu rencana